Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas ya atau membahas tentang gagal bayar di aplikasi modal nasional ataupun Monas ya. Jadi di video ini saya akan berbagi khususnya teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi modal nasional ya ataupun Monas ya. Di sini saya mempunyai aplikasi Monas yang sudah tidak dibayar lebih dari 3 bulan ya teman-teman. Untuk tagihannya sekarang ini sekitar mencapai 15 juta. Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran tentang aplikasi Monas atau modal nasional yang mungkin saat ini kalian sudah telat bayar ataupun gagal bayar, pengen tahu seperti apa sih resikonya, jadi tonton terus video ini sampai selesai teman-teman ya, agar kalian tidak panik lagi setelah menonton video ini teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka tagihannya teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya. Jadi di sini kelihatan untuk tagihannya. Perlu teman-teman ketahui ya, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar atau mengajak teman-teman ya dimanapun kalian berada tidak bayar di pinjaman online, tidak. Di sini saya cuman berbagi pengalaman ya, pengalaman seperti apa resiko misalkan kalian tidak bayar di aplikasi Monas atau modal nasional. Oke, untuk posisi aplikasi ini sendiri, nah ini yang paling penting juga sih sebenarnya dari teman-teman. Untuk aplikasi ini, aplikasi yang tidak dibayar ini posisinya daerah Jawa Barat ya. Jadi buat teman-teman daerah Jawa Barat mungkin kalian saat ini sudah menonton ya. Ya, karena banyak teman-teman, Bang gimana Bang daerah Jawa Barat aplikasi ini? Nah seperti itu kan pertanyaannya. Nanti saya jelaskan juga daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur teman-teman ya. Oke. Di sini tagihan ada 15.600.000 teman-teman ya. Telah terkena denda, silahkan melakukan pembayaran secepatnya teman-teman ya. Kemudian jumlah hari telat 93 hari ya. 93 hari artinya sudah 3 bulan tidak dibayar ya. Nah, ini teman-teman ya pembayaran aktual 15.600.000, tanggal jatuh tempo 25 bulan 10 2023, denda keterlambatan 6.900.000. Nah, bayangkan teman-teman ya. Sebenarnya untuk pinjaman awal ya, saya jelaskan di sini ya. Untuk pinjaman awal atau pinjaman pokok kurang lebih itu sekitar 8.500.000 ya kalau nggak salah ya. Waktu pertama ya pinjam. Kemudian karena sudah lewat ya, ini sudah mencapai 15.600.000 nih. Bayangkan teman-teman ya, kalau kalian masih tetap bertahan di pinjaman online ya, 3 bulan sudah mencapai 15.600.000 nih. Bayangkan ya, uang siapa yang mau dikembalikan kan? Oke, kita lanjut untuk resikonya teman-teman ya. Resiko yang pertama-tama misalkan teman-teman telat bayar ataupun mau telat bayar kurang 2 hari mau jatuh tempo ataupun sudah telat. Nah, kalian pastinya di WA, di telepon. 1 hari bisa sampai 5, bahkan lebih bisa, kurang bisa. Ya misalkan nomor yang berbeda akan masuk ke WA kalian itu biasanya bisa sampai 2 atau 3 nomor yang berbeda. Kalau kalian mau telat, apalagi sudah telat ya, pastinya lebih bisa ya, kurang bisa misalkan beberapa nomor yang masuk. Artinya itu menagih kalian. Nah itu biasanya teman-teman kalau punya pinjaman kemudian banyak yang WA ataupun telepon, itu yang bikin kalian panik sebenarnya kan ya. Sebenarnya resiko seperti itulah kalau kalian gagal bayar ataupun telat bayar di pinjaman online ya. Kalau dari saya, sepengalaman saya itu sudah biasa teman-teman. Kalau kalian telat bayar kemudian telepon banyak yang masuk, WA banyak yang masuk, nomor yang beda-beda sering masuk ke nomor kita, itu sudah biasa sebenarnya. Itu dari pinjol ya. Bahkan ada yang sebagian nomor nantinya kalau teman-teman sudah lewat 1 minggu atau 2 minggu, tiba-tiba ada yang neror ya, semacam kayak ancam sebar data ataupun menghubungi di luar kondar ataupun kontak-kontak kalian akan dihubungi ya. Itu sebuah teror sebenarnya.
Jadi buat teman-teman misalkan kalian dapat WA, kalian sudah telat kemudian dapat WA seperti itu, mau disebar atau dihubungi di seluruh kontak kalian, kalian gak usah panik ya. Gak usah terlalu takut ya. Itu hanya gertakan saja atau modus cara-cara penagihan dari pihak pinjol tersebut. Ya, karena banyak teman-teman yang dapat WA kayak gitu kemudian panik ya. Saran saya, kalian nggak usah panik, itu nggak bakalan terjadi teman-teman ya. Nah, seperti itulah resiko misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Monas atau Modal Nasional. Karena kalian sudah pinjol atau pinjaman online, jadi ditagihnya lewat online, diterornya lewat online juga. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah risikonya. Makanya kalian harus kuat mental ya. Oke, untuk sebar data gimana Bang? Ya, untuk pengalaman ini, aplikasi ini yang nggak dibayar sampai sekarang, untuk sebar data nggak ada ya. Nggak ada ya, sebar data ataupun menghubungi di luar Kondar nggak ada. Tapi misalkan ada beberapa subscriber saya yang telat bayar kemudian dihubungi di luar Kondar. Sebenarnya kalaupun ada itu 1 orang atau 2 orang itu sebenarnya wajar ya. Misalkan teman-teman nggak dihubungi di luar Kondar, ya termasuk ya beruntung. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun ada itu 1 orang atau 2 orang, kita wajar lah teman-teman gitu loh ya. Tapi tidak bakalan dihubungi ke seluruh kontak kalian, di telepon terus-menerus, nggak bakalan ya. Jadi seperti itu resikonya teman-teman ya. Untuk sebar data nggak ada. Oke, kemudian untuk DC, tagihan sebesar ini, apakah ada DC-nya? Bank Daerah Jawa Barat gimana? Aplikasi Monas apakah ada DC-nya? Bank Daerah Jawa Tengah ada DC-nya enggak? Bank Daerah Jawa Timur ada DC-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan juga. Untuk aplikasi ini, Daerah Jawa Barat, tagihan 15.600.000, sudah lewat 3 bulan. Ini nggak ada yang namanya DC datang ke rumah ya, ataupun datang ke tempat kerja ya. Karena ada sebagian dari teman-teman subscriber yang bertanya, Bang, ini benar nggak kalau kita gagal bayar DC Monas mau datang ke tempat kerja? Ini benar nggak? Itu sudah biasa, itu hanya gertakan atau nakut-nakuti saja ya. Karena waktu itu sempat juga dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya sampai sekarang ini aman-aman saja. Keterlambatan sudah 3 bulan ya. Kalian lihat 93 hari di sini. Ini aman ya. Jadi artinya aplikasi ini aman misalkan teman-teman gagal bayar. Cuman kalian kuatin mental itu aja sih saran saya. Karena aplikasi ini masih belum ada yang namanya DC ya. Kalaupun teman-teman dapat WA misalkan telat bayar, dapat WA DC mau datang ya, mau datang ke rumah melalui RT RW, mau datang ke tempat kerja. Ya, itu sebenarnya gertak-gertak saja. Makanya itulah risiko misalkan kalian telat bayar ya. Jadi ini aja di daerah Jawa Barat aman, apalagi Jawa Tengah, apalagi Jawa Timur, apalagi di luar Jawa. Bahkan lebih aman lagi, ini aja yang di Jawa Barat. Ini aman, sampai sekarang aman ya. Bahkan untuk aplikasi ini selalu saya update waktu telat 1 minggu, 2 minggu. Bahkan sampai sekarang selalu saya bikin konten. Misalkan nggak aman, saya infokan nggak aman. Ya, seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di video-video saya waktu telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan seterusnya sampai sekarang selalu saya bikin konten. Perlunya apa? Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman subscriber yang sudah telat. Karena banyak subscriber saya yang telat bayar, kemudian gagal bayar, panik dan takut ya. Nah, saran saya buat teman-teman dimanapun kalian berada, misalkan kalian telat bayar, kalian harus kuat mental ya. Karena kalian akan di WA, di telepon selama kurang lebih 1 bulan, bahkan sampai 1,5 bulan kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman sudah lewat lebih dari 1,5 bulan, biasanya sudah nggak ada. Contohnya seperti ini. Ini sudah nggak ada WA, nggak ada telepon ya, seperti itu. Jadi sudah hangus dengan sendirinya teman-teman ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.